hari ini jemaah. Rasa bakhil, rasa kikir telah menjadi penyakit yang ada di kalangan umat kita. Kecintaan kita yang berlebih terhadap harta yang kita miliki telah menjadikan kita sebagai orang yang bersifat individual dan egois. Banyak orang-orang di belahan dunia ini yang beranggapan di dalam diri mereka, banyak orang-orang yang ada di sekitar kita beranggapan di dalam kepala-kepala mereka beranggapan dengan mengatakan bahwa yang penting saya telah kaya, yang penting saya telah bercukupan, yang penting saya telah memiliki aset-aset yang berguna bagi saya, tanpa memikirkan kebutuhan saudara yang ada di sekitarnya. Seseorang akan senantiasa berada kepada kebaikan selama rasa malunya masih terpelihara. Karena rasa malulah yang menyebabkan seseorang menjauhi sebuah maksiat. Karena rasa malulah yang menyebabkan seseorang menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan dosa. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menggambarkan keistimewaan makhluk yang bernama manusia. Jikalau kita berbicara tentang manusia, maka hendaklah kita menjaga kemuliaan tersebut, yaitu dengan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang Allah ciptakan sebagai orang yang kaya raya, ada yang Allah ciptakan sebagai orang yang fakir miskin, ada yang Allah ciptakan sebagai orang yang kuat berkuasa, dan ada yang Allah ciptakan sebagai orang yang lemah tak berkuasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap hambanya tidaklah sia-sia. Semuanya memiliki perannya masing-masing. Akan tetapi ada satu jemaah, ada satu tujuan yang dimana hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini tidaklah sia-sia. Apakah itu jemaah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita, menurunkan cobaan-cobaan dalam hidup kita, musibah datang silih berganti, maka jemaah sekalian, dengan ujian dan cobaan tersebut Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita, siapa di antara kita yang bisa meningkatkan amalan solehnya, yang bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Asr adalah surah yang sangat ringkas, akan tetapi ma'asyiral muslimin, dalam segala keringkasannya surah Al-Asr mengandung 4 tips utama bagi kita dalam mengelola waktu agar kita tak termasuk orang-orang yang merugi. Coba kita perhatikan jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Asr dengan sumpah atas nama waktu yang menandakan pentingnya waktu ini dalam kehidupan kita di dunia. Salah satu di antara caranya yaitu dengan berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita hamba-hamba yang memiliki sifat baik sangka pada diri kita jemaah.